Halo guys, perkenalkan saya Angelina Manta, NIM 210611020491. Perkenalkan, nama saya Keira Serila Hamadi dengan NIM 210611020551. Perkenalkan, nama saya Angela Arafa, NIM 210611020552. Pada video kali ini kami akan membahas materi tentang koperasi simpan pinjam. Tapi sebelum itu mari kita lihat dahulu wawancara kelompok kami di koperasi simpan pinjam Primadana Sari. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Samratulangi dari Fakultas Manajemen. Saya Angelina Manta. Saya Angela Arafa. Saya Keira Hamadi. Dan kami kemari untuk menanyakan tentang organisasi koperasi di sini. Jadi di sini kami ingin mengetahui tentang visi dan misi dan latar belakang dari koperasi ini. Nah, kalau untuk latar belakang ini kan sudah mengatakan sendiri itu bersifat pribadi kan. Itu baru di sini orang walaupun orang bersifat pribadi di sini, tapi orang akan mempunyai badan hukum. Itu langsung orang pergi ke kantor pusat sendiri, itu di koperasi yang tersebut kita Tuh. Baru untuk yang visi dan misi. Kalau untuk visi dan misi itu kan kalau untuk di koperasi kita itu untuk mensejahterakan anggota koperasi, itu semacam karyawan untuk membuka lowongan kerja juga bagi teman-teman yang sudah lulus dari sekolah SMA atau SMA sederajat, saya bisa membantu orang kan. Itu baru teman-temannya kendala sih banyak, terutama itu dari kondisi nasabah sendiri, karena kita ini akan istilahnya itu pekerjaan bukan cuma menangani tentang uang, tapi tentang orang. Karena kebanyakan kan karakter orang itu berbeda-beda. Nah, jadi kalau orangnya terlalu bisa tangani, otomatis uangnya bisa didapat. ya. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau orangnya nggak bisa ditangani, gitu. Tapi kebanyakan kendala itu cuma dari karakter. Kalau untuk dari karakternya baik, ya otomatis cara pengasuhan juga baik. Jadi kendalanya ada di situ. Selanjutnya, bagaimana cara menjadi anggota di koperasi? Kalau untuk menjadi anggota itu Tunggu. persyaratannya seperti Tunggu, masih kerja kita. minimal anggota menjadi karyawan. Kalau untuk menjadi karyawan itu persyaratan yang utama itu minimal harus punya jasa asli, jasa SMA sederajat. Terus itu Untuk karakter Itu yang kita mulai jalan sana. Kalau untuk mau bergabung di koperasi itu yang pertama itu adalah ijazah asli SMA atau SMA sederajat. Maupun juga sarjana pun boleh masuk. Itu walaupun yang kuliah juga boleh masuk, cuman itu orang pasti akan ditempatkan di mana saja itu. Contoh di bagian di Ternate atau di bagian Maluku atau di bagian Sulteng, Sulut, ataupun itu. Nah, baru juga dibutuhkan itu surat izin orang tua. Itu langsung diminta langsung ke kantor desa bahwa diizinkan untuk anaknya untuk merantau. Contoh kayak macam anaknya kayak di Gorontalo, di Manado kan, di Manado seperti itu. Baru minimalnya usianya itu dari umur 18 tahun sampai 25 atau sampai 30 tahun. Itu cuma itu saja yang persyaratan kalau mau bergabung di koperasi kami ini Oke. utamanya juga itu harus siap ikut aturan. Iya. Berapa modal awal saat pertama kali di koperasi terbentuk? Nah, kalau untuk di unitnya kami ini itu dia punya modal pertama itu adalah 225 juta untuk membangun koperasi ini satu unit ini. Itu modal dari itu udah langsung dari bos itu. Ada memang banyak orang gitu. Motornya kami memang ada. Seperti itu.
Tujuan koperasi simpan pinjam. Berapa batas minimum dan maksimum yang dikasih pinjam kepada? Kalau untuk sama aturan itu kalau itu ya awalnya itu paling minim itu ya pinjaman 300 itu ya paling maksimal itu ya palingan sampai pinjaman 1 juta itu. Terima kasih Pak telah menjawab pertanyaan kami. Ya, sama-sama. Demikianlah tadi video wawancara kelompok kami. Sekarang kita masuk dalam materi koperasi simpan pinjam. Apa itu koperasi simpan pinjam? Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. Adapun aturan undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian yang merupakan penggantian dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Selanjutnya, tujuan dan fungsi koperasi simpan pinjam. Tujuan koperasi simpan pinjam adalah untuk mensejahterakan anggotanya dengan cara meminjamkan sejumlah dana dengan bunga yang ringan. Fungsi koperasi simpan pinjam yang pertama, pengumpulan dana berupa simpanan maupun tabungan anggota. Yang kedua, penyaluran dan pemberian bantuan pinjaman kepada anggota maupun calon anggota dengan kebutuhan mendesak. Yang ketiga, tambahan modal usaha bagi anggota maupun calon anggota. Yang keempat, pelayanan pembelian maupun penjualan barang baik secara tunai maupun kredit. Dalam menjalankan usaha, koperasi simpan pinjam memiliki modal yang terdiri dari simpanan pokok, merupakan simpanan yang pertama kali dibayarkan oleh anggota koperasi saat bergabung menjadi anggota. Simpanan ini hanya dibayarkan sekali saja. Simpanan wajib merupakan simpanan yang bersifat wajib yang harus dibayarkan semua anggota tiap bulan. Simpanan sukarela, simpanan yang jumlah dan waktunya tidak ditentukan. Dana cadangan, sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota dan digunakan untuk membiayai atau menambah modal koperasi. Modal pinjaman, dana yang dipinjam oleh pengurus koperasi dari pihak lain seperti bank untuk memperkuat modal koperasi. Peran dan fungsi simpanan. Pertama, uang yang disimpan lebih aman, terjamin, dan produktif. Uang yang disimpan di koperasi bisa menjadi investasi untuk masa tua karena besarnya akan terus bertambah. Semua uang simpanan di koperasi dapat diambil seluruhnya jika ingin berhenti menjadi anggota. Dan yang terakhir, menimbulkan keinginan untuk menabung uang kepada para anggota. Peran dan fungsi pinjaman. Adanya kredit pinjaman dari koperasi akan membantu para anggota meningkatkan pendapatan dari usahanya dan pada akhirnya akan membantu mengentaskan kemiskinan. Proses pemberian kredit kepada anggota lebih mudah dan cepat tanpa anggunan atau jaminan kredit. Pemberian pinjaman dengan bunga yang sangat rendah kepada para anggota koperasi. Syarat menjadi anggota koperasi bagi berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia. Keanggotaan bersifat perseorangan bukan badan hukum, mau membayar simpanan pokok dan wajib sebagaimana ketentuan lembaga, menyetujui anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ketentuan yang berlaku dalam koperasi. Syarat pengajuan pinjaman. Yang pertama, berstatus anggota atau calon anggota, mengisi formulir pinjaman, menyerahkan fotokopi kartu identitas, menyerahkan fotokopi KK, rekening listrik, slip gaji, dan dokumen atau barang yang dijadikan jaminan. Demikianlah video materi
koperasi simpan pinjam dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.